Mick Magen bertarung dengan Kapten Skuad, Chillboy, dan ia bermain-main dengannya seperti anak kecil. Ini membuat Chillboy kesal, dan dia minta Mick kita bertarung seperti pria. Mojin kemudian melompat dan mengambil pedangnya seberat 100 kilo seperti tidak ada apa-apa. Mujin cepat menarik pedangnya dan memukul pedang Chillboy dengan keras, hingga pedang Chillboy terpental. Memanfaatkan kesempatan ini, dia memukul Chillboy di wajah dengan keras, hampir menghancurkan hidungnya dan membuatnya terjatuh ke tanah. Orang lain terkejut, karena dia tak pernah sekuat ini sebelumnya. Untuk memahami mengapa Mick kami bisa melakukan ini pada pemimpin skuad. Mick kita, Divine Demon, adalah pedagang yang kuat yang harus berhadapan dengan 9 pemimpin sekte berkuasa dalam mencari balas dendam. Keterampilan pedang menakjubkan dan menakutkan membuatnya seimbang dengan para pemimpin sekte. Dia memotong mereka dengan presisi luar biasa, membuat mereka bingung bagaimana dia melakukannya. Tanpa mereka sadari, satu persatu mereka terpotong, membuat mereka menyimpulkan bahwa RMC hanya monster. Meskipun mereka yang masih berdiri berhasil menjatuhkannya dan menusukkan pedang ke hatinya. Dia berhasil dan mengirim mereka semua ke alam baka. Akhirnya, namanya terukir sebagai iblis ilahi. Hidupnya terbayang di depan mata. Dan ia merasakan lega karena telah menyelesaikan misinya. RMC ingat saat dia diserang oleh 3 anak. Karena dia adalah troublemaker di Muram. Akhirnya, dia diselamatkan oleh gurunya yang melatihnya. Akhirnya, dia hidup dengan pedang. Membunuh orang-orang tanpa henti. Dia bertanya-tanya apakah hidup hanya tentang apa yang telah dilakukannya dan saat itu dia mengingat istri tercintanya yang telah meninggal. Momen terbaik dalam hidupnya adalah saat bersama istri, namun kemudian ia kehilangan mereka. Dalam air mata, ia bertanya-tanya arti hidupnya. Akhirnya, ia menutup mata dalam kematian. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan di sekelilingnya dan mengira bahwa dia sedang di neraka. Sampai dia membuka matanya, melihat sekelompok orang mengganggu di depannya yang sedang mengolok-oloknya. RMC sangat bingung, karena tak mengerti apa yang terjadi. Di sampingnya ada 2 anak. Anak laki-laki membela saudaranya yang lebih tua. Mereka tak bisa menyerahkan seni bela diri klan saat saudara laki-lakinya masih hidup. Dia menyatakan bahwa seni bela diri harus tetap di klan mereka, apapun yang terjadi. Klan Flamehua. Sementara RMC masih bertanya-tanya apa yang terjadi. Pemimpin oposisi menyarankan mereka membuat kesepakatan untuk menghilangkan semua kekhawatiran. Dia memanggil Mick Mujin dan mengatakan siap memberikan uang, karena klan mereka sangat miskin. Mujin bertaruh seni bela diri klan mereka, dan mereka akan bertanding untuk itu. Pemenang duel mengambil semua barang. Anak kecil itu terkejut saat mendengar ini, karena kakaknya RMC Banner tidak berguna dalam seni bela diri. RMC lelah dengan kebisingan dan terpaksa bertanya pada kelompok itu, siapa sih Mujin? Padahal dia tahu bahwa Mujin adalah orang lain. Orang-orang yang dianggap lebih muda darinya bingung saat dia mengatakan ini, dan mereka menatapnya seperti orang gila. Rivalnya bahkan terpaksa bertanya apa yang dia katakan, dan dia mengungkapkan bahwa dia dikenal sebagai Dewa Setan. Tapi ini hanya membuatnya tertawa. Dan ia menyarankan agar Magen memanggilnya Raja Dunia Bawah. Rivalnya yang menjengkelkan adalah Cheong Dobo, putra kedua grup dagang Cheong. Wah, saudara-saudara Mujin marah karena kegilaannya sudah melampaui batas. Itulah sebabnya dia mengucapkan kata-kata sampah. Pemimpin grup perdagangan Cheonkua, Buchoyon, bahkan mengejek klan, mengatakan klan mereka sudah selesai. Karena anak sulung dalam kondisi mental buruk, Mujin tetap diam, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Karena dia tidak bicara apa-apa, Dobo menganggapnya telah menerima tantangan duel, dan memberitahu bahwa duel akan diadakan di Pavilion Biung bulan depan. Dobo mengingatkan Mujin bahwa mereka membuat kesepakatan berdasarkan kode seni bela diri, dan dia tidak diperbolehkan melanggarnya karena akan ada konsekuensinya. Setelah kelompok itu pergi, saudara-saudara yang diduga Mujin berbalik padanya, bertanya apa rencana Mujin setelah mereka memaksanya duel. Yang membuatnya semakin buruk, Mujin belum pernah memegang pedang sama sekali. Mujin tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini, karena ia tahu bahwa ia hidup dan bernapas untuk pedang. Dia berusaha menumbuhkan pertanian dengan mengakses energi batinnya, tapi tiba-tiba menyadari bahwa energi itu hilang, Banner hilang tanpa sisa. Kekecewaan melanda saat ia sadar tubuhnya sangat lemah dan rentan. Saudara perempuannya menangis, memohon Mujin untuk berpikir jernih. Gadis kecil itu menyebut Mujin sampah dan memanggilnya bodoh karena diperlakukan semena-mena oleh kelompok pedagang. Saudara perempuannya menegurnya karena menggolok saudara mereka dan menyarankan agar dia minta maaf, tapi dia menolak. Dia menyalahkan Mujin atas kematian orang tuanya dan lari menangis setelah mengatakannya. Anak kecil itu minta maaf atas nama adiknya. Bilang adiknya kadang kehilangan kendali karena marah. Setelah itu, dia juga pergi. Mujin sangat bingung, karena tak percaya anak kenok, sekarang juga membenci dirinya, dan memanggilnya gila. Mujin bingung, dia ingat terakhir kali, dia memotong para pemimpin sekte, tanpa ampun. Mujin yakin seharusnya dia meninggal dengan damai. Tapi tiba-tiba dia menemukan diri dalam tubuh asing. Dia terjatuh frustrasi, bertanya-tanya siapa anak-anak itu. Tiba-tiba, seorang pria aneh yang juga asistennya berlari menghampirinya. Bertanya mengapa dia keluar dengan tubuhnya yang lemah. Dia mengklaim telah khawatir padanya. Tapi Magen hanya bertanya siapa dia,
karena jelas dia tak mengenalnya. Tapi Masak terkejut mendengar ini dan mengira Magen mengalami kejang lagi karena kegilaan yang mempengaruhinya. Karena ia yakin Magen benar-benar menderita amnesia, dia memutuskan untuk menceritakan latar belakangnya. Sepertinya Wamagen dulunya adalah anak berbakat dan dihormati yang diinginkan oleh beberapa sekte ortodoks sebagai murid mereka. Pada usia 23 tahun, dia menjadi pemimpin klan. Sok lelah menceritakan kisah itu pada Magen karena sudah mengulanginya lebih dari 6.000 kali. Mujin tak melihatnya sebagai anak berbakat karena inti energinya jelas jelek. Selain itu, dia ingin tahu tentang kegilaan yang semua orang bicarakan. Sok kemudian memutuskan untuk menceritakan hal ini juga. 21 tahun lalu, Mujin dan Dobo berduel tanpa izin dengan janji tidak menggunakan energi batin. Mujin berusia 6 tahun, Dobo 9 tahun. Saat duel, Dobo setuju dan pertarungan antara kedua anak itu dimulai. Dobo merusak kesepakatan dan memukul Magen dengan pukulan berenergi batin. Dia bertanya pada Dobo mengapa dia menggunakan teknik tangan luka 7, padahal mereka berjanji tidak akan melakukan hal lain selain memukul. Menceritakan bahwa teknik itu diwariskan oleh Kongdong Sek, dan efek sampingnya tidak main-main. Dobo rupanya telah mencoba teknik ini pada saudaranya yang sombong, hingga membuatnya lumpuh. Dobo bersemangat melihat hasilnya melawan Magen. Secara sederhana, Mujin dianggap gila, karena mereka percaya kondisinya akibat efek samping pukulan 7 luka. Mujin marah karena Doba yang membuatnya tak berguna. Tapi tiba-tiba dia minta duel. Mujin kemudian bertanya pada Sauk bagaimana mereka menangani Dobo setelah membuatnya tidak berdaya. Lalu, Sok menyinggung bahwa ayah Mujinlah yang memberikan putusan akhir. Dia juga anak dari kelompok pedagang Qianghua, yang dianggap salah satu 10 besar di Central Plains. Ayah Mujin hanya memberi peringatan padanya. Mujin tak percaya betapa sia-sianya orang itu memaafkan orang yang membuat anaknya jadi tidak berguna. Mujin menyimpulkan bahwa klan itu sampah, lalu ia bertanya pada Sauk di mana orang tuanya. Sauk bilang kondisi Mujin semakin memburuk. Hal ini membuat ayahnya terlilit hutang karena mencari cara untuk menyembuhkan penyakitnya. 9 tahun lalu, penyakit ibunya memburuk parah, dan 3 tahun kemudian dia meninggal. Ayahnya menyusul ibunya ke alam baka. Mujin menjadi anak yang membunuh orang tuanya dan merusak klan. Akibatnya, reputasi klan hancur dan saudara-saudaranya berada dalam situasi sulit. Sisa keluarga hanya utang, 2 pengawal setia, dan beberapa ahli bela diri. Dia juga punya adik bungsu, Kwa Dojin, dan adik perempuannya, Kwa Soyeon. Mujin akhirnya mengerti kenapa adiknya, Soyeon, menyalahkannya atas kematian orang tuanya malam itu. Mujin membaca buku-buku sejarah yang ditinggalkan pemilik asli tubuh itu, dan dia belajar beberapa hal dari buku-buku itu. Dia sadar 30 tahun telah berlalu sejak dia mengalahkan 9 seks, dan sekarang dia tinggal di tubuh seorang gila tanpa inti energi. Karena RMC tidak menyesali masa lalunya, dia memutuskan untuk hidup sesuai Mujin dan membantu anak-anak yang kesulitan. Namun, dia tahu bahwa grup dagang Chunghwa akan menjadi masalah besar baginya. Mereka yang membuat tubuhnya tak berguna dan menghancurkan klan. Hal pertama dalam daftar adalah merencanakan duelnya dengan Dobo, yang akan berlangsung bulan berikutnya. Karena tubuhnya sudah rusak, ia menyadari harus membangun tubuhnya dari awal lagi. Dia duduk untuk bermeditasi dan memulai segalanya dari awal lagi. Seperti pemula, dia ingat saat pertama kali ingin mencoba budidaya di kehidupannya sebelumnya, itu sulit baginya. Namun, semuanya berjalan lancar dengan tubuh saat ini, berkat bakat bela diri alami yang luar biasa. Mujin mengeksploitasi energi gila tubuh dan berusaha memaksimalkannya, meninggalkan cahaya emas menyinari kamarnya. Seketika, Sok dan pengawalnya mendengar teriakan dan perlawanan dari tempat mereka berdiri, sehingga mereka bergegas ke kamarnya. Mereka temukan dia di lantai. Salah satu pengawalnya bercanda bilang dia sudah mati. Dia memeriksa denyut nadi Magen dan menyadari bahwa denyutnya lebih kuat dari sebelumnya. Tapi Magen tiba-tiba meraihnya, bertanya mengapa tubuhnya menderita sakit tak terukur, hanya karena mencoba membentuk inti energi. Penjaga bingung. Magen mengulangi, ingin tahu apakah tubuhnya memiliki konstitusi khusus. Pegawai itu kemudian mengungkapkan bahwa konstitusi miliknya adalah tubuh Marskal Surgawi. Ternyata, ini adalah konstitusi heroik langka yang dipilih oleh langit. Magen merasakan sakit lagi, dan akhirnya menyadari bahwa konstitusi tubuhnya berlawanan dengan sihir iblis. Secara sederhana, tubuh dengan energi murni dan lurus akan merasakan sakit yang hebat saat mencoba mempraktikkan seni iblis. Mujin berteriak kesakitan, bertanya-tanya mengapa dia mendapatkan tubuh dengan konstitusi yang sangat berbeda dari semua konstitusi yang tersedia. Dia menyimpulkan bahwa keadaan sangat buruk baginya karena duel hanya dalam sebulan. Saat dia berbaring dalam sakit, dia bertanya pada Sauk siapa 2 pria itu. Sok mengungkapkan bahwa pria berwarna hijau adalah kepala pelayan Do Baek Chan, dan pria berwarna merah adalah seorang elder, Jo Han Bong. Saat mendengar nama Jo, ia mengingat masa lalunya. Namun, rasa sakit yang dirasakan terlalu besar,
hingga ia pingsan. 3 hari kemudian, Magen akhirnya bangkit dari tempatnya berbaring. Namun, Sok khawatir dia kurang beristirahat. Mujin bosan berbaring, karena duelnya akan segera tiba. Ia memohon pada Sok untuk memberikan pedang. Sok berhasil menahan tawa saat mendengar ini. Karena klan masih mencari makan, Mujin malah minta pedang. Mujin terpaksa bertanya apakah keluarga ini tidak punya uang. Sok bilang mereka sedang pinjam uang dari sekte tidak ortodoks, Bang Ho Sek, karena sekte tersebut beroperasi dengan suku bunga sangat tinggi. Mereka terjebak dalam utang besar-besaran. Mujin akhirnya menyadari bahwa untuk membantu klan dia harus menyelesaikan masalah uang terlebih dahulu. Namun, Mujin tak berpikir mengambil pinjaman lagi akan merugikan, karena mereka sudah terjebak dalam utang. Sok khawatir akan hal ini. Namun, Mujin memintanya untuk diam dan menulis surat kepada 2 orang tua itu karena dia akan berjalan-jalan. Ketika para tetua mendengar ini, mereka khawatir Mujin sampai di Bang Ho Sek yang berbahaya. Sementara itu, Mujin dan Sauk tiba di pintu masuk Bang Ho Sek. Mujin menyuruh pengawal besar itu memberitahu bosnya bahwa dia ingin bertemu. Kang nomor Ho tak main-main. Dia suruh Mujin masuk ke gedung jika ingin bertaruh. Mujin memaksa Kong membawanya menemui bosnya, tapi ini mulai membuat Kang marah. Sok cepat-cepat memotong, mendesak Kong untuk tenang karena Mujin tidak waras. Tegangan antara keduanya terus memuncak hingga muncul Mei Jungbo, wakil kepala sekte, yang menuntut penjelasan masalah tersebut. Kong kemudian memberitahu bosnya bahwa Mujin ingin bertemu bos mereka yang paling atas. Ma bertanya mengapa Mujin ingin bertemu bos mereka, dan Mujin menjawab ingin pinjaman lebih banyak. Ma kemudian memberitahu Mujin bahwa dia tidak perlu bertemu pemimpin untuk mendapatkan bantuan dan dia mengundangnya masuk ke dalam gedung. Mujin dan Sok segera masuk lebih dalam ke dalam manor dengan jembatan kayu. Mereka dijaga oleh prajurit bersenjata. Sok khawatir dan memberitahu Mujin bahwa mereka masih bisa balik sebelum terlambat. Mujin berpendapat berbeda, mengatakan mereka sudah berjalan jauh. Sok kemudian bercerita tentang nenek tertentu yang melihat pemimpin sekte bertarung. Ternyata pemimpinnya sangat kuat. Ia mengalahkan lawannya dalam sekejap. Ternyata pemimpinnya adalah ahli bela diri yang menguasai teknik membunuh yang kuat. Mujin bertanya-tanya alasan Sok menceritakan hal ini. Tiba-tiba Ma menyela, mengatakan Sok lebih tahu karena cepat menangkapnya. Namun, sudah terlambat bagi mereka karena telah mencapai bagian gua yang lebih dalam. Dan sebelum mereka sadar, mereka tiba-tiba dikelilingi oleh satria bersenjatakan pedang. Mujin kecewa dan bertanya pada Ma, apakah ini rencana awalnya. Ma mengkonfirmasi hal ini dan mengatakan sengaja membiarkannya masuk karena jelas tak bisa menyentuhnya di tempat umum. Namun, dia belum siap memberinya kebebasan seperti yang dia berikan kepada orang tuanya. Sok tidak berdebat dengan kelompok itu, namun dia memohon mereka untuk membiarkan tuannya hidup. Mujin, di sisi lain, marah saat Ma menyebut orang tuanya, karena dia jelas tak punya orang tua. Tiba-tiba dia sadar bahwa dia kini berada dalam tubuh lain, karena semua sudah siap. Ma memerintahkan bawahannya mengajarimu pelajaran. Salah satu dari mereka, yang sangat bersemangat menjalankan perintah, mengejar Mujin dan memukulnya. Sok hampir pingsan ketakutan saat melihat pukulan itu menghampiri mereka. Ternyata, Magen berhasil memblokir pukulan pria itu. Akibatnya, tulang-tulangnya hancur dari dalam. Pria itu berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah. Mengklaim bahwa Magen menggunakan trik licik. Mujin mengejeknya, bilang dia punya tulang lembut untuk ukuran tubuhnya. Mujin menyadari bahwa ia harus bertindak tanpa mengandalkan kekuatan murninya. Ma marah karena anak buahnya buang-buang waktu dan memerintahkan mereka untuk menghabisi Mujin. Salah satu pedangman menyerang langsung dengan pedangnya. Namun, Mujin dengan mudah menghindari serangan dan menyadari bahwa dia harus terus bergerak karena tidak bisa menyamai kekuatan lawannya. Menggunakan tubuhnya yang fleksibel, ia berhasil menghindar dan menendang dengan keras, menghancurkan wajah lawannya. Pria itu jatuh ke belakang, berteriak kesakitan, sementara rekannya menggantikannya dan mencoba menusuk Mujin, tapi Mujin menghindar. Penyerang mencoba serangan lain, tapi Mujin melompat mundur sebelum menendang dan membuat lawannya tak berdaya. Sebelum para pria bersenjata sadar, mereka merasa seperti mainan dan tak lama kemudian, mereka terjatuh dengan lutut mereka di tanah. Dari kejauhan, Sok berteriak memastikan keselamatan tuannya. Mujin menyebutnya otak kaku sambil bilang dia baik-baik saja. Sok sangat terkejut, hingga ia bertanya pada Mujin dari mana ia belajar seni bela diri yang digunakan. Mujin kemudian bilang pada orang itu bahwa apa yang dilihatnya bukan seni bela diri, melainkan sesuatu yang dia pelajari di jalanan. Sok terkejut mendengar ini karena ia tak ingat Mujin pernah menghabiskan waktu di jalanan. Ma memujinya karena berhasil menghabisi bawahannya. Lalu segera melemparkan koinnya ke Mujin dengan kekuatan besar. Koinnya nyaris mengenai kepala Mujin, tapi ia merasakan tekanan dari koin yang membuatnya terkejut. Ma marah-marah memerintahkan anak buahnya pergi, karena ia akan menangani Mujin sendiri. Mujin kaget karena menghadapi permusuhan begitu besar hanya karena ingin berbicara dengan bos mereka. Ma marah-marah, bilang bosnya bukan orang yang bisa ditemui oleh orang sampah seperti Magen. Ma dengan marah mengeluarkan pedangnya dan menyerang Mujin, siap membunuhnya. Dalam kejadian mengejutkan, Mujin memblokir serangannya dengan sepasang sumpit. Ma terkejut melihat ini, tapi ia tak tahu bahwa ini semua yang Mujin bisa dapatkan, karena ia tak punya uang untuk pedang. Mujin dan Ma terus bertukar pukulan,
Namun Mujin bertahan dengan seni bela diri yang hebat. Sebelum A menyadarinya, tangan Ma tertusuk salah satu sumpit. Ma tak percaya Magen bisa menemukan celah. Meski ia berusaha sekuat tenaga untuk memotongnya. Saat Ma berjuang, Magen asyik bersenang-senang sambil mengingatkan Mai bahwa dia mungkin akan menyesal jika meremehkan chopsticks. Tanpa disadari, Ma berjuang melawan sumpit, tinggalkan dia terkejut, karena dia yakin Magen hanya lemah yang tak bisa menggunakan Kai. Ma heran bagaimana Magen bisa mencapai kondisi mengerikan itu dalam waktu singkat. Namun dia enggan percaya bahwa Magen adalah orang yang sama yang dia kenal. Mujin terus menusuk tubuhnya dengan sumpit sambil mengatakan bahwa dia memiliki keterampilan yang sangat buruk. Ma menolak kalah dari sepasang sumpit dan melompat ke udara, berniat menghabisi Magen dengan gerakan pamungkasnya. Meski tampak mengancam di udara, Magen sama sekali tak terlihat takut. Dia dengan mudah menghindari serangan Ma, membuat Ma terbuka lebar. Ma kemudian bertanya-tanya mengapa Magen memiliki kekuatan tersembunyi tanpa ia ketahui. Mujin menghantam tubuhnya dengan pukulan keras, menghancurkan sisa harga dirinya. Saat rasa takut meresap dalam tubuh Ma, Mujin mengulangi kata-katanya. Dia hanya ingin sendirian, tapi kali ini dengan wajah yang sangat mematikan dan menakutkan. Sementara itu, Ma akhirnya duduk bersama Mujin setelah disiksa habis-habisan. Pengawal-pengawalnya juga membungkuk hormat pada Mujin saat Ma berbicara dengannya. Ma kemudian meminta Mujin untuk menceritakan apa yang ingin diketahuinya. Mujin bertanya pada Ma, kenapa sektenya memberi pinjaman tanpa jaminan kepada keluarganya. Karena dia bisa merasakan niat jahat dari seluruh kesepakatan, Ma mengklaim bahwa mereka tidak berniat jahat. Mujin hanya berlebihan dalam berpikir. Mujin tak percaya sama sekali, karena dia bisa merasakan ketakutan Ma dari tempat dia duduk. Mujin kemudian memutuskan bertanya lagi, tapi kali ini ia mendesak agar dia berpikir moteng-moteng jika tak ingin dihukum. Sadar bahwa Mujin tidak main-main, Ma akhirnya mengungkapkan bahwa mereka mendapat perintah dari grup perdagangan Chongqua. Mujin tak terkejut mendengarnya, karena ia tahu grup tersebut terlibat. Lalu dia bertanya pada Ma, apa jenis kesepakatan yang mereka buat dengan kelompok Chiangqua. Ma ragu-ragu berbicara, tapi Mujin segera memberitahunya bahwa jika dia mati membela kelompok pedagang, dia takkan dirindukan. Ma mengambil hikmah dari kata-kata Magen, dan mengungkapkan bahwa kelompok pedagang memerintahkan mereka untuk meminjamkan klan Magen seberapa banyak uang yang mereka inginkan. Namun dengan bunga yang sangat tinggi, dalam pertukaran membuat klan Hua jatuh. Sekte Bang Ho akan mendapatkan tanah Hua setelah mereka dikeluarkan dari papan catur. Mujin akhirnya menyadari bahwa tanah keluarga adalah cikal bakal semua ini. Mujin bertanya pada Ma, berapa jumlah 300 koin emas yang ingin dia pinjam akan menjadi setelah setahun berdasarkan kontrak. Ma mengungkapkan bahwa 300 koin emas akan menjadi 5.000 koin emas sebagai pembayaran. Mujin merasa jijik, tapi dia tak peduli dan menerima kesepakatan itu dengan wajah lebih serius. Dia bertanya pada Ma, siapa yang membantu mereka membersihkan kekacauan. Ma kemudian menyebutkan bahwa salah satunya adalah sekte sosial dari 4 surga martil, aliansi seks tidak ortodoks. Mujin kaget mendengarnya. Sauk bilang ini aliansi baru. Mujin kesal dengan 4 surga bela diri, dan bahkan memanggil Bayward, Sork. Dia yakin kegilaan tuannya hanya main-main, karena tak pernah melihatnya bertemu aliansi sebelumnya. Namun, dia benar-benar mengumpat mereka. Mujin kemudian bilang pada Sork bahwa dia tak perlu khawatir, karena dia tak ingin menjelaskan. Mujin mulai lelah. Menunggu, membuatnya bertanya tentang pria yang membawa uang. Pria itu segera datang membawa kotak berisi 300 koin emas yang dibutuhkan. Mujin benar-benar melihat ini, dan menganggapnya cukup. Dia bilang pada Sok saatnya mereka pergi. Namun, Sok masih ragu-ragu tentang pinjaman ini. Mujin hanya menyuruhnya tutup mulut dan ambil uang, agar mereka bisa pergi. Ma dan pengawalnya mengantarkan Mujin ke pintu keluar saat dia hendak pergi. Mujin kemudian menyuruhnya mencatat tanggalnya di buku hariannya. Dia berjanji akan melunasi semua utang klan setelah usahanya dengan grup perdagangan Chianghua selesai. Selain itu, Mujin memperingatkan Ma untuk tidak mengambil uang dari rakyat biasa. Jika melanggar, akan ada hukuman berat. Ma mengakui perintahnya, tapi dia sebenarnya kesal dan tak sabar melihat Mujin gagal. Momentarily, Sok dan Mujin tiba di rumah dan mereka disambut oleh 2 orang tua. Mereka langsung khawatir melihat darah di pakaian Magen. Namun, dia meyakinkan mereka bahwa itu bukan miliknya. Mereka bertanya apa yang terjadi di sekte, dan dia bilang hanya ingin meminjam uang. Mujin bilang klan mereka butuh uang untuk memberi makan para pejuangnya, mencegah sedikit yang tersisa mereka agar tidak hilang. Para kakek nenek tidak percaya bahwa sekte yang meminjamkan uang pada Magen, dan mereka menganggapnya mencuri. Mujin mengatakan kepada para tetua bahwa sekte tersihkan semua hal dalam catatan mereka, sesuai dengan apa yang dia ceritakan. Mujin kemudian berpesan pada kokik neneknya untuk merawat saudara-saudaranya dan memastikan mereka cukup makan serta berpakaian. Setelah memberikan instruksinya, dia hanya mengucapkan, semoga beruntung sebelum pergi. Mujin kemudian mengunjungi ruangan memorial orang tuanya, tapi karena dia tak punya orang tua di kehidupan sebelumnya, dia tak tahu harus berkata apa. Akhirnya dia membuka mulut, memberitahu mereka bahwa masalah uang telah terselesaikan. Dia juga berjanji akan merawat saudara-saudaranya dan pelayan. Dengan ini, dia memohon orang tuanya untuk beristirahat di alam baka.
Dia juga meyakinkan mereka bahwa dia akan menghajar Dabo yang menantangnya duel. Tanpa ia sadari, Soyeon dan Dojin mengawasinya, dan anak-anak tampak sangat terkesan. Nantinya, Mujin memesan 3 pedang seberat 50 kg, 80 kg, dan 110 kg masing-masing. Para pelayan yang membawa pedang hampir patah punggungnya. Tapi Mujin hanya senang pedangnya. Akhirnya datang. Sok terpaksa bertanya apa rencana Mujin dengan pedang-pedang berat itu. Dan Mujin tersenyum. Dia berencana melakukan apa yang dilakukan semua orang dengan pedang, yakni jelas mengayunkannya. Mujin bersemangat meraih pedang 50 kg dan berencana memulainya. Namun, senyumnya segera pudar saat ia sadar pedang itu terlalu berat untuk diangkatnya. Dia menyimpulkan bahwa tubuh hanyalah sampah, namun dia belum siap menyerah. Dia sadar bisa mengangkatnya sedikit dengan 2 tangannya. Mujin melihat Sok memandangnya dengan jijik dan mendesaknya untuk segera menyiapkan makanannya. Dia mengingatkannya untuk menambahkan banyak daging ke makanannya, lalu Sok pergi dengan lesu dan khawatir. Mujin duduk bersama pedang, sadar bahwa ia hanya punya 2 minggu untuk berlatih keras sebelum duel. Konstitusi tubuhnya, yang merupakan tubuh bela diri surgawi, adalah kebalikan total dari seni bela diri iblis yang diajarkan gurunya. Dia menyadari satu-satunya solusi adalah mempelajari seni bela diri teman gurunya. 9 pedang, tak terkalahkan tak mau menyerah. Sementara itu, dia memaksa memegang pedang di dalam rumah. Dobo tahu bahwa Magen mengalahkan Bengo Boys dengan keras, hingga mereka tak bisa bergerak selama 2 minggu. Dobo kaget mendengar ini, karena Magen tak punya inti energi untuk melakukannya. Dobo tersenyum licik, sambil merencanakan sesuatu yang jahat sebelum pertarungan. Dobo juga tak sabar melihat apa yang Magen sembunyikan di dalam dirinya saat mereka bertarung. Sementara itu, Magen mulai melatih tubuhnya dengan cara yang paling keras. Dia menyadari bahwa dia seharusnya bisa memaksimalkan kemampuan tubuhnya, karena tubuh itu diberkati oleh langit. Sok selalu mempersiapkan segala yang dibutuhkan saat berlatih. Dia yakin, dengan persiapan, dia akhirnya bisa memulai latihan secara penuh. Dia mengambil pedang 50 kg, dan mulai mengayunkannya sambil mengingat kata-kata guru lamanya. Setelah mencoba bentuk pertama, Mujin segera pindah ke bentuk kedua. Dia ingat kata-kata gurunya. Tak peduli senjata apa yang dihadapinya, dia akan menang. Saat pelatihan berlangsung, dia sadar sudah kewalahan. Tapi menyadari harus tahan, tak lama. Dia bisa mengayunkan pedang dengan nyaman, dan bahkan melompat-lompat di ruangan seperti pedang itu tak berat. Sementara itu, dia beralih ke bentuk ketiga sambil berusaha mengendalikan kelebihannya agar menjadi sekuat mungkin untuk membantunya berlatih. Dia sudah menyiapkan banyak barang pelatihan untuk mensimulasikan pertempuran sungguhan. Musuhnya pertama adalah bola keras, yang berhasil dia hindari beberapa saat sebelum kena dari belakang. Setelah ini, dia menghadapi bambu-bambu berduri dan dengan menggunakan bentuk keempat pedang, dia menebang bambu-bambu tersebut. Ternyata, keterampilan pedangannya tampak sederhana, namun sangat berbahaya, karena bisa memotong banyak hal. Meskipun ia berusaha keras, ia tak mampu memukul kayu-kayu yang terbang padanya dengan bentuk keempatnya, sehingga ia pindah ke bentuk kelima. Kali ini, dia memotong semuanya dengan kuat menggunakan formulir kelima. Dengan kekuatan pedangnya, dia yakin tak ada yang bisa menghentikannya, dan jumlah tak berarti. Setelah melewati Lok, dia menghadapi lilin di bambu dengan menggunakan bentuk keenamnya. Dia mengayunkan pedangnya dengan keras hingga semua lilin padam sekaligus. Setelah melewati ini, dia menyadari bahwa tujuan selanjutnya adalah di luar rumah, di mana dia bisa menggunakan bentuk ketujuhnya. Menggunakan bentuk ketujuh yang kuat, dia berhasil naik lagi. Tak lama, dia mencapai bentuk ke-9 dengan tekad bahwa pedangnya tak ada yang tak bisa dipotongnya. Akhirnya, dia mencapai puncak penggunaan pedang, dan Mujin jatuh ke tanah lega. Namun, dia tidak sepenuhnya kesal karena tidak bisa meniru wujud terakhirnya dari kehidupan sebelumnya. Dia ingat pernah belajar dari gurunya saat masih muda, namun awalnya dia tidak terlalu serius dengan ajaran gurunya. Dia yakin teman gurunya hanya bercanda. Sambil mengoceh tentang kejahatan dan keajaiban mustahil memotong segala sesuatu dengan pedang. Gurunya mengakui mungkin terdengar gila. Tapi dia tak ingin seni bela diri temannya punah karena dia tidak bisa mewarisinya dengan baik. Dia ingin Magen melakukannya atas namanya. Gurunya memberitahu bahwa sahabatnya yang sudah meninggal adalah satu-satunya ahli pedang yang bisa bertanding dengan kemampuannya. Untuk membuatnya lebih menarik, dia tidak memiliki keju. Namun, Guru Mujin berpendapat bahwa ia mungkin menggunakan seni gerakan karena murid-muridnya di sekte tidak bisa mempelajarinya dengan baik. Dia memutuskan mengajar Guru Mujin, berusaha mewariskannya pada orang yang layak. Setelah mendengar ini, Mujin tertawa terbahak-bahak mengejek seni. Namun, gurunya memukul kepalanya dengan keras hingga hampir menghancurkan tengkoraknya. Dia memberitahu Mujin bahwa ia harus mengikuti setiap instruksi yang diberikan, dan Mujin tak punya pilihan selain menerima keinginan gurunya. Gurunya bilang, jika dia melakukan seni pedang 1000 kali, jika dia melakukannya 100.000 kali, tubuhnya berubah, kejinya akan mulai masuk ke dalam pedangnya. Intinya, mengayunkan pedang 1.000.000 kali akan membuatnya tak terkalahkan, bahkan oleh swordsman terkuat. Mujin terkejut, karena butuh
3 tahun jika ia memegang pedang 1000 kali sehari. Mujin bertanya pada gurunya apakah temannya sejajar dengan kemampuannya, tapi dia bilang tak tahu, namun dia yakin salah satu dari mereka pasti akan mati jika mereka bertarung habis-habisan. Karena itu, Mujin penasaran dengan jenis pria yang menjadi teman gurunya. Mujin akhirnya terbangun dari tamparan keras dari Sok. Mujin menyadari masih banyak yang harus ia capai, karena pingsan setelah latihan 1 kali, dan ia masih jauh dari ke 1000. Meskipun begitu, dia harus makan karena sudah larut malam. Saat melihat piring makanan di depannya, dia sadar itu daging babi. Dia kecewa dan minta Sok beli daging babi berikutnya, karena paling mudah untuk menambah massa. Dia memberitahu Sok bahwa mereka bebas menggunakan uang yang dipinjam dari Bang Hosek, karena bisa dengan mudah meminjam lebih banyak nanti. Dia bilang pada Sok, rencananya adalah terus makan daging sapi selama bertarung melawan Dobu. Sok kemudian bertanya pada Mujin kapan ia belajar seni bela diri yang dikuasainya, karena ia yakin Mujin tak tahu seni bela diri sebelumnya, karena Magen sudah memberitahu saudara-saudaranya. Dia menyadari bahwa memberitahu Sok juga tidak buruk. Mujin kemudian mengungkapkan bahwa dia bukan Mujin asli, karena identitas aslinya adalah Dewa Iblis. Sok menyangka Magen hanya bercanda, dan mengeluarkan omong kosong fiksi. Sok hanya khawatir Magen akan lupa ingatan, dan tiba-tiba menghilang suatu hari. Namun, Magen meraihnya, meyakinkannya bahwa dia tidak akan meninggalkan klan sampai menjadi klan terhebat di Sichuan. Bagaimanapun, Magen tak punya pilihan lain karena tak ada hal lain yang harus dikerjakannya. Sok mengejek tuannya yang dianggapnya hanya mengeluarkan omong kosong, tapi ia mendapat jempol tajam ke kepala setelah mereka selesai berbicara. Magen memberitahu Sok bahwa dia bebas pergi, dan Sok pun pergi. Sementara itu, 2 kakek klan berusaha kabur bersama anak Kenok sebelum duel, karena mereka yakin Dobo akan membunuh Mujin. Akhirnya, membuat klan ini mudah direbut. Beberapa saat kemudian, Mujin telah melatihnya hingga ia bisa mengangkat pedang seberat 70 kg hanya dengan 1 tangan. Namun, tekniknya masih tidak stabil, dan dia hanya punya waktu seminggu sebelum duel. Dia berkeringat di ruang latihan saat anak Kenok masuk untuk memeriksanya. Mujin mendesak mereka pergi, karena tempat itu berbahaya. Anak-anak bilang pada Magen bahwa mereka hanya khawatir karena melihatnya berjuang keras selama beberapa hari terakhir. Soyeon khawatir Mujin berbuat semua ini karena kata-katanya, namun dia memberitahu bahwa dia tidak bermaksud begitu karena hanya marah. Melihat 2 anak itu mengingatkan RMC pada saudara-saudara kekasihnya dari kehidupan sebelumnya. Mujin menepuk kepala mereka, bilang tak perlu khawatir. 2 anak itu mulai meniru Magen sambil memuji posturnya yang bagus. Perdebatan mereka tentang siapa yang salah atau benar mengingatkannya pada saat dia berlatih dengan gurunya yang sulit. Tiba-tiba, ia sadar bahwa teknik pernapasan adalah hal terpenting dari pedang 9 tak terkalahkan. Mujin menyadari hal ini, ia memberitahu anak-anak bahwa ia akan menang, dan menyuruh mereka kembali ke kamarnya. Anak-anak khawatir, tapi mereka yakin semuanya akan baik-baik saja. Saat sendirian, Mujin memulai teknik pernapasan sambil memukul pedangnya keras-keras. Dia bisa menggunakan seluruh energi internal yang terkumpul sekaligus. Sebelum ia sadar, ia sudah mengerti tentang seni gerak, yaitu seni Qi di mana seseorang mengumpulkan energi internal melalui gerakan. Secara sederhana, seni gerak dianggap sebagai seni bela diri tingkat rendah, itulah sebabnya orang kurang memperhatikannya. Magen bisa mengayunkan pedang dengan mudah, memberinya apa yang dibutuhkan untuk memotong patung. Sementara itu, Johan Bong berbicara dengan SOC tentang perubahan Magen yang tiba-tiba. Sok mencoba mengaitkan kesehatan mendadak Magen dengan 1 sesi wudong yang ia jalani. Tapi Joe bukan orang bodoh. Dia minta SOC untuk melaporkan segala perubahan yang dia temui. Sok berjalan ke tempat gurunya berlatih, tapi menemukan tempat itu terbalik. Dia mencoba memberitahu bahwa makanan siap, tapi Mujin kecewa karena ruang latihan terlalu kecil. Karena itu, Mujin berencana menggunakan aula latihan. Mujin menuju aula latihan besar, menemukan para pejuang lain sedang berlatih. Semua mata tertuju padanya. Sok menyuruh para prajurit lainnya untuk pindah, karena dia harus berlatih sendirian. Dia mendesak mereka untuk menggunakan aula latihan lainnya, tapi para prajurit bingung kenapa orang separuh mati memberi instruksi kepada mereka. Mereka menganggap Mujin bukan ahli bela diri, hanya karena dia memegang pedang. Mujin melihat perubahan suasana hati mereka, dan berkomentar tentang hal itu. Para prajurit lainnya ingin melawan Mujin, tapi pemimpin skuad, Chiol Boin, memerintahkan anak buahnya untuk keluar dari ruangan untuk yang master. Chiol akhirnya yakin bahwa Mujin telah kehilangan akal lagi. Tiba-tiba, Mujin menghentikan Chiol, menyuruhnya menjadi pria, dan berbicara langsung padanya. Chiol berbalik. Mujin menyarankan mereka bertarung, karena keduanya adalah pedangang. Chiol bilang dia tak akan melakukannya, karena Mujin adalah pemimpin masa depan klan. Mujin kemudian menyuruh Chiol untuk tetap pengecut dan tak muncul, karena dia tahu Chiol tak berani menepati janjinya. Cukup untuk membuat Chiol mengeluarkan pedangnya, siap bertarung dengan Mujin. Pertarungan dimulai, Magen langsung menancapkan pedangnya ke tanah, sebelum melompat ke arah Chiol dalam gerakan berani. Dia sampai pada Chiol dan mendorong kepalanya sebelum Chiol bereaksi. Para prajurit bingung, karena belum pernah melihat duel tanpa pedang. Mujin terus bermain-main dengan Chiol dengan bergerak cepat,
Sementara Chio berjuang keras. Chio kesal dan minta Mujin bertarung dengan gagah. Berhenti menghindar dari serangannya. Mujin akhirnya setuju untuk sedikit menganggapnya serius dengan meraih pedangnya. Tapi Chio tak buang waktu, langsung menyalahkan Mujin atas segala masalah yang menimpa klan. Karena Mujin adalah penyebab masalah, Chiol tak merasa layak belajar seni bela diri. Chiol menyerang Mujin, tapi Mujin menyambutnya setengah jalan dengan teknik pedang tak terkalahkannya yang ke-9. Akhirnya ia mengguncang energinya secara internal. Mujin tak memberi Chiol kesempatan bernapas. Ia mendaratkan pukulan mematikan ke wajah Chiol. Chiol dihantam ke lantai, darah menyembur di mana-mana. Sementara Mujin memberitahu dia bahwa segalanya akan berbeda. Chiol akhirnya sadar bahwa Mujin sudah benar-benar berubah. Dia merasakan tekad yang membara dari tubuh Magen, berbeda dengan sebelumnya. Chiol terjatuh ke tanah. Akhirnya, Shock dan para pejuang lainnya menyaksikan duel itu. Para prajurit berlari untuk memeriksa bos mereka yang tak sadarkan diri. Mujin bertindak seperti pemenang sejati saat bertanya pada Chiol apakah dia memiliki masalah dengan kemenangannya. Salah satu prajurit berteriak pada Magen, mengatakan dia menggunakan gerakan pengecut. Chiol bangkit, berteriak pada orang itu untuk diam, lalu mengakui bahwa dia memang kalah. Chiol menghormati Mujin dan mengatakan bahwa dia telah belajar dari Mujin. Mujin menghargai rasa hormatnya dan memberi izin untuk pergi. Saat para prajurit keluar dari aula, Mujin menyuruh Saok bergabung karena dia benar-benar ingin sendiri. Prajurit yang terluka terus mengeluh. Ia yakin Chiol tidak keras pada Mujin, namun dia mengungkapkan bahwa dia tidak melakukannya karena berencana meninggalkannya setengah mati. Pria itu tak percaya. Tapi Shiro memberitahunya bahwa dia serius. Chiol bilang dia tak tahu cerita lengkapnya, tapi jelas bahwa murid muda mereka telah berkembang pesat. Sok juga bertanya-tanya kapan Megan berubah drastis. Namun, dia juga bersyukur karena benar-benar berubah pada malam itu. Dua orang tua tersebut mengadakan pertemuan terkait duel mendatang. Dua orang ini telah menjadi anggota klan selama lebih dari 36 tahun dan tetap setia sejak saat itu. Mereka membahas betapa hebatnya Flame Emperor di masa mudanya. Dia adalah pemuda yang kompeten. Siapa yang menampilkan seni bela diri sedemikian rupa, hingga klan Tang yang kuat pun mengakui keunikannya. Secara sederhana, para tetua terpukau oleh kekuatannya, dan mereka berdua bersumpah setia padanya. Joe yakin mereka berusaha merusak kesetiaan. Tapi Joe berpendapat berbeda, mereka hanya perlu menyelesaikan masalah garis keturunan. Joe bilang mereka telah merawat Magen selama 17 tahun. Tapi klan itu merosot sejak saat itu. Mereka berdua yakin telah melakukan cukup dan tidak mungkin Kaisar Api menyalahkan mereka saat mereka mencapai kehidupan setelah mati. Secara sederhana, mereka telah mengumpulkan uang untuk pindah, dan beberapa ahli bela diri untuk membantu mereka. Duhun menyuruh Joe pergi duluan, sementara dia tetap di belakang untuk menjaga Magen. Nampaknya, penguasa bela diri Kongdong yang dipekerjakan oleh Chongqua akan menjadi saksi duel tersebut. Joe terkejut mendengar ini, karena semua menunjukkan adanya kecurangan. Grup pedagang itu pada dasarnya adalah sekelompok penipu yang akan menghancurkan sisa-sisa klan Hua. Du menyuruh Joe membawa anak ke Nok dan menunggunya di lokasi yang telah disepakati, meski ini akan menjadi kejutan besar bagi anak-anak. Nantinya, Magen menyadari bahwa jumlah daging yang dia dapatkan semakin sedikit. Meninggalkannya bertanya pada Sok kenapa ini terjadi. Sok kemudian mengungkapkan bahwa pelayan itu memberinya uang sedikit, dan meski Mujin marah, dia tetap mengabaikannya. Dia meninggalkannya untuk menunjukkan pakaian kerennya pada Mujin. Membunuh imajinasinya yang indah, dengan mengatakan dia tampak lebih baik saat terluka. Saat waktunya berangkat duel, Mujin bertemu Do di luar rumah. Mujin awalnya mengira dia ada untuk menghentikannya, tapi dia bilang tidak. Dia mengungkapkan bahwa dia sebenarnya ada untuk mengikutinya ke duel. Mujin menyadari bahwa Do hanya membuang-buang waktu, padahal tujuannya hanya untuk menghajar rivalnya sampai babak belur dengan sepatu ini. Kendo bergabung dengan Mujin menuju lokasi duel. Di arena, semua tempat dipenuhi kerumunan yang ingin menyaksikan duel, dan mereka yang bertaruh karena peluang tinggi pada Mujin. Banyak yang memasang taruhan untuknya. Sementara itu, dia tiba di arena dengan lollipop di mulutnya. Orang-orang yang melihatnya mengira dia lemah, dan bahkan ingin membatalkan taruhannya. Saat dia masuk ke arena, dia bertemu Choyon, yang bertanya apakah dia benar-benar ingin melanjutkan duel. Penonton percaya Mujin, yang pertama kali meminta duel, meski ia lemah. Mereka yakin kegilaannya semakin tak terkendali. Mujin marah besar saat tahu kelompok itu sudah menjelek-jelekannya. Dia berencana membalas mereka. Mujin yakin memberitahu Choyon bahwa ia tak akan diam saja saat dia mencuri manual rahasia klannya. Itulah sebabnya dia harus bertarung dengan mereka. Penonton terkejut mendengar ini, karena mereka tak pernah menyangka kelompok pedagang akan mengejar teknik rahasia bela diri. Choyon yakin dengan jalannya peristiwa dan percaya bahwa Mujin akan menerima balasan karena mencoba berlagak keren. Api telah dinyalakan, semua persiapan siap untuk duel. Penyelenggara mengumumkan Han Yeong dari Kongdong Sect sebagai saksi duel. Han terlihat berdiri di balkon, tampak keren dan kuat, siap menjadi saksi keinginan tuannya. Dia menyuruh Dobo dan Magen bertarung adil di depan penonton. Tiba-tiba, Dobo membuat pengungkapan mengejutkan.
Mujin diberitahu bahwa pakaian bela diri yang dikenakannya dikirimkan secara pribadi olehnya sebagai keneng-kenenggen atas kembalinya Mujin. Mujin tersenyum saat mendengarnya, lalu mengeluarkan pedang besarnya, menceritakan pada Dobo bahwa dia harus mengembalikan barang-barang yang tersisa setelah duel. Kumpulan penonton terkejut, karena mereka belum pernah melihat duel dengan pedang besar seperti ini. Selain itu, mereka semua percaya bahwa Kaisar Api terkenal dengan seni bela diri tanpa senjata. Do kaget dan bertanya pada Sok, apakah Magen mengucapkan sesuatu yang aneh. Dua orang itu awalnya menyarankan Magen lari, karena mereka yakin dia tak bisa mengalahkan lawannya. Namun, Sok mulai percaya pada Magen, berpikir mungkin dia punya kesempatan. Namun, keyakinan Do sangat berbeda. Saat kedua pihak siap, referee membunyikan bel untuk memulai pertandingan. Mujin marah dan langsung mengejar Dobo. Dia mengayunkan pedang besarnya, menyerang dengan kuat dan mematikan. Dobo tipis-tipis menghindari serangan, namun serangan itu menghancurkan tanah di mana ia mendarat. Penonton terkejut karena tak menyangka Magen begitu cepat dan kuat. Semua orang mengira Magen tak punya kemampuan bela diri, tapi dia bergerak dengan cara yang gila. Dobo pun terkejut, karena ia mengira duel ini akan mudah. Mujin terus menyerang dan menyerbu Dobo lagi. Dia terus memukul pedangnya ke arah Dobo, namun Dobo berhasil memblokir serangannya, dan mereka berhadapan. Ini meninggalkan suara benturan dan pemandangan indah bagi mereka untuk dilihat. Choyon terkejut, bertahan lebih lama dari yang dia perkirakan. Namun, dia yakin bahwa apapun latihan yang telah dilakukan, dia masih jauh dari Dobo. Mujin terus memegang pedang besarnya dan menyerang Dobo, namun Dobo dengan mudah menghindar berkat fleksibilitasnya. Saat pertarungan berlangsung, Dobo berhasil melakukan serangan balik yang mendorong Mujin mundur, dan dia bersumpah akan membuat Mujin berada dalam posisi lebih buruk. Dia yakin memiliki kemampuan untuk mematahkan kehendak seorang pria. Do di balkon mengaku terkesan dengan bagaimana Mujin bertahan dalam pertarungan. Sok kemudian mengatakan pada Do bahwa dengan apa yang dilihatnya, Mujin belum mengungkapkan kartu trufnya. Do yakin Sok berbicara omong kosong. Namun, Sok mengungkapkan bahwa dia diam-diam menyaksikan Mujin berlatih sendirian dan meyakinkan Do bahwa ada kekuatan lebih besar yang akan muncul. Saat pertarungan berlangsung, Mujin menyadari bahwa kekuatannya sejajar dengan Dobo, membuatnya mempertanyakan prosedur pelatihan. Namun, dia tidak khawatir karena apapun kekuatan lawannya, dia selalu menang. Dan kali ini dia berencana membunuh Dobo. Sementara itu, Joe mengantarkan saudara-saudara Magen dan telah tiba di tujuan dengan mereka tertidur. Dia ingat Do bilang belum datang karena masih mengumpulkan boreng-boreng miliknya. Karena dia ingin tetap berada di sekitar dan mengumpulkan sisa-sisa Magen setelah Dobo membunuhnya. Meskipun Joe tidak yakin apakah apa yang mereka lakukan benar, setidaknya mereka sudah mulai di arena, keduanya masih bertarung. Mujin tidak khawatir, karena ia yakin Dobo hanya seorang pemula baginya. Keduanya terus bertukar pukulan. Meski tampak seimbang, beberapa orang percaya bahwa Magen sebenarnya unggul. Orang-orang mulai mengolok-olok Magen, bilang dia tak sehebat itu. Tiba-tiba, Dobo meluncurkan serangan kuat yang ditujukan tepat ke Mujin. Do dan Sok hampir pingsan melihat serangan mendarat tepat di Mujin. Mereka hanya bisa berdoa agar Mujin bisa menghindarinya. Menyadari Dobo curiga padanya, Mujin menggunakan bentuk pertama pedang 9 tak terbandingkan, langkah praeksekusi. Dobo memukul, tapi berkat teknik Magen, dia berhasil menghindar. Dia berhasil memblokirnya, membuat penonton terkejut. Dobo pun terkejut dan terpaksa mundur, menyadari bahwa Mujin sedang gila. Dobo mengumpulkan energi batinnya untuk serangan pamungkas. Namun, Mujin mengejeknya karena mengumpulkan energi batinnya terlalu lambat. Mujin mengaktifkan bentuk kedua tekniknya, lalu melesat ke arah Dobo dengan penuh kebencian. Dobo merasakan ini dan hanya bisa memblokir serangan Mujin dalam perjuangan. Dia benar-benar bingung, tak percaya kalah dari Mujin. Dobo memaksakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan Meg, tapi sebelum dia sadar, pedangnya hancur tepat di depannya. Pedang Magen melesat, memotong Dobo dengan keras. Dobo dilempar ke tanah. Choyon berteriak, frustrasi memanggil nama Dobo. Dobo berbaring di tumpukan darahnya sendiri, lengan kanannya hilang, dan Mujin secara otomatis menang duel. Mujin kemudian mendekati lengan Dobo dan menyatakan akan membawanya sebagai pembayaran atas dendam selama 17 tahun. Choyon kaget mendengarnya. Mujin bilang kelompok pedagang mungkin bisa merekatkan kembali lengannya. Han melompat dari tempatnya menonton untuk memeriksa Dobo. Choyon juga menyerbu mereka. Han menyebut bahwa inti energi Dobo juga hancur. Mujin bertanya apakah dia benar-benar harus sampai sejauh itu. Mujin bertanya bingung pada Han, apa maksudnya? Han bilang ada kesenjangan jelas dalam kemampuan mereka, karena pertarungan sudah usai lama. Mujin menjawab, karena mulutnya besar, dia juga punya banyak hal untuk dikatakan. Mujin bertanya apakah perlu menggunakan pukulan 7 luka pada kepala anak berusia 5 tahun tanpa kemampuan bela diri, dengan kemarahan murni di matanya. Mujin bilang apa yang Han lakukan baru saja menutup luka lama yang dia simpan selama 17 tahun. Mujin menambahkan,
mereka akan mulai membayar semua perbuatan mereka terhadap klan Woa. Dengan jelas penuh kebencian, ia mendesak Han dan bawahannya untuk mempersiapkan diri dengan baik. Choyon jatuh bersimpuh dalam sakit, bersumpah dia tak akan melupakan apa yang baru saja dilakukan Magen. Saat Magen meninggalkan panggung, penonton bersorak atas kemenangannya, terkesan dengan cara dia menghancurkan Dobo. Selain hal-hal indah yang mereka saksikan, mereka sadar bahwa mereka belum pernah melihat pedang yang pernah ia gunakan. Secara keseluruhan, mereka semua bersemangat karena lahirnya seorang master seni bela diri baru. Do dan Sok buru-buru menemui Mujin, dan dia bilang, saatnya mereka pulang. Saat dia berjalan pergi, tiba-tiba dia berbalik dan bertanya pada Do, apakah dia sudah menghabiskan semua emas yang dia percayakan padanya. Do menjawab gugup bahwa masih ada sedikit sisa. Mujin bilang mungkin dia harus mampir ke Bengo Sek, karena harus meminjam uang. Tiba-tiba dia bilang pada Do bahwa dia tak peduli jika Do, Joe dan seniman bela diri lainnya ingin pergi. Namun, dia memperingatkan bahwa akan ada konsekuensi besar jika mereka mencoba mengambil saudara-saudaranya. Dia mengucapkan ini dengan niat membunuh yang begitu kuat hingga membuat Do hampir lumpuh di tempatnya. Sementara itu, saudara-saudaranya sudah berteriak pada Joe karena membawanya pergi saat seharusnya mereka menonton duel saudara mereka. Joe tahu mereka sudah selesai saat membaca surat merpati yang baru diterima dan menyadari bahwa Magen tak terduga menang. Dalam surat, Du memberitahu dia bahwa mereka telah ditemukan dan mendesaknya untuk segera kembali ke rumah tanpa jeda. Joe mulai pulang dengan takut, sementara anak-anak merayakan ingin kembali melihat saudara mereka. Nantinya, Magen memberitahu Du bahwa saatnya dia berurusan dengan Bang Ho Sek, dan dia berkata, jangan khawatir tentang apapun. Mujin dianggap mampu. Meski begitu, Do menghimbau agar dia tidak terlibat dengan sekte sosial dalam bentuk apapun. Mengenali bahwa pria tua itu hanya memikirkan berlebihan. Mujin bilang, dia tak akan. Dengan ini, Magen berangkat untuk bertemu Bang Ho Sek. Namun, Sok khawatir hal bisa berakhir buruk. Mujin bilang tak bisa menunda lagi. Suruh Sako tetap dekat di belakangnya. Momentarily, Magen tiba di sekte Bang Ho. Ma terkejut karena tak pernah menyangka akan bertemu Magen lagi. Mujin bercerita pada Ma bahwa dia datang untuk melunasi hutangnya, sekaligus mengejek Ma karena sekte mereka terlihat sepi. Ma berusaha menutupi kerugian mereka dengan mengatakan kebanyakan penjudi di daerah itu hanya pergi karena ingin menyaksikan duelnya melawan Dobo. Karena dia mengklaim semua orang datang untuk menonton pertarungannya. Mujin bertanya, apakah dia mengadakan taruhan pada duelnya. Tanpa ragu, Mujin yakin mereka memberikan peluang menang lebih besar padanya, sehingga mereka bisa menghasilkan banyak uang. Karena mereka telah menghasilkan uang. Mujin langsung menunjukkan minatnya, dan Ma jelas tahu dia akan dimanfaatkan untuk menghindari masalah dengan dia. Ma bilang mereka akan mengungkapkan rasa terima kasih. Mujin senang mendengar ini, karena semua orang jelas suka uang. Ma merasakan aura dingin dari tubuh Mujin, yang menunjukkan betapa penuhnya dia dengan niat membunuh. Mujin bertanya pada Ma tentang bosnya yang membuat Ma terkejut, membujuknya mengapa dia ingin tahu lokasi bos mereka. Mujin menampar meja, marah karena harus bertanya lebih dari sekali. Mujin akan lepas kendali saat pemimpin sekte muncul, She Wonggil muncul di ruangan itu. Mujin kaget melihat wajah jelek yang ternyata pemimpin sekte. Jay mengaku bahwa anak buahnya sudah memberitahunya tentang Mujin. Mujin bertanya, kenapa sulit melihatnya? Mujin tak ragu-ragu mengejeknya, menceritakan bahwa dia memiliki wajah jelek. Di belakang Chi ada orang menarik, dan Mujin bertanya, apakah orang itu pelayannya? Dari orang itu, terpancar kebencian murni, dan dia adalah Des Black Crow dari sekte sosial. Black Crow menegur Mujin karena memandang uangnya, meski telah diperingatkan untuk menjauhi sekte sosial. Mujin tiba-tiba terpaku melihat satu. Mujin hanya bilang pada pria itu untuk diam, jika tak ingin mati. Black Crow menyerang Mujin dengan marah, siap menghancurkannya, yang membuat Sok ketakutan. Mujin tak merasa terancam oleh Black Crow. Ia bertekad menumbangkan siapapun yang menghalangi jalannya. Mujin melemparkan sumpit ke Black Crow, menusuk tangannya dengan kekuatan besar. Ketika itulah Black Crow menyadari bahwa Magen bukan orang biasa, dan dia harus menganggapnya serius. Mujin kemudian bilang pada Black Crow bahwa dia tak mau pujian dari orang seburuk Black Crow. Tapi ini membuat Black Crow marah, dan dia kembali berlari ke arah Magen dengan kemarahan. Kali ini, Magen memutuskan bertemu setengah jalan dan berlari padanya, tapi tiba-tiba menghilang di depannya. Dia muncul di belakangnya, mengejutkannya. Black Crow memukul Magen dengan panik. Tapi dia dengan mudah menghindar, seolah-olah hanya bermain-main dengannya. Black Crow tak percaya seseorang seumuran Magen bisa menghindari serangannya. Magen memutuskan menancapkan lubang terakhir pada Black Crow. Mujin menusuk sumpit ke mata kirinya, menimbulkan rasa sakit yang begitu hebat hingga teriakan dia membuat penonton ketakutan. Black Crow jatuh berlutut sambil memanggil Magen dengan kata-kata kasar, menceritakan bahwa sekte sosial akan datang untuknya karena menyerang anggotanya. Mujin penasaran dengan kemampuan sekte tersebut. Dia menendang Black Crow di kepala dan menyuruhnya memanggil sekte sosial untuk datang padanya. Namun sebelum sekte datang, Mujin memberitahu Black Crow bahwa dia tak akan keluar hidap-hidap dari ruangan ini. Tiba-tiba, Black Crow mulai merayu, menceritakan pada Mujin bahwa dia siap memberikan apa saja yang diinginkan, asalkan dia menyelamatkan hidupnya. Mujin terkejut, Black Crow,
ingin hidup. Tapi karena dia menawarkan kekayaan, Mujin menahan diri untuk tidak mengirimnya ke alam baka. Black Crow bilang semua hartanya ada di Chong, namun dia berjanji akan mengembalikannya. Mujin siap menerima penawaran itu. Namun, dia meyakinkannya bahwa dia akan mati jika tidak kembali dengan uang itu. Dengan rasa takut merayap di tubuhnya, dia bergegas pergi, berjanji akan kembali secepat mungkin. Setelah selesai berurusan dengan Black Crow, dia berbalik ke Chi yang sudah buang air kecil di tubuhnya. Dia bilang saatnya mereka menyelesaikan hutang mereka. Chi langsung jatuh bersujud, memohon ampun sambil berjanji akan memberikan semua yang dia punya. Mujin tertawa dan mengatakan pada Chi bahwa dia tak punya apa-apa untuk ditawarkan karena properti Chi sudah menjadi miliknya. Chi bingung saat mendengar ini. Mujin menyuruhnya menambahkan keuntungan dari para petani. Selain nyawa yang telah dia rusak dengan memanipulasi keelean klan bela diri, asetnya juga sama dengan mereka. Chase dengan air mata di matanya menyatakan bersedia memberikan segalanya pada Mujin. Tapi ini membuat Mujin marah dan dia menghancurkan otak Chase, mengingatkannya bahwa dia tak bisa memberikan apa yang sudah dimilikinya. Takut menyergap semua orang yang menyaksikan, Mujin berbalik pada mereka, bertanya siapa yang mengejarnya di barisan komando. Ma segera maju, mengaku sebagai wakil pemimpin sekte, dan berlutut memohon belas kasihan. Dia berjanji pada Mujin akan hidup jujur jika diberi kesempatan lain. Karena dia memohon dengan tulus, Mujin memutuskan untuk menyelamatkan nyawanya. Mujin bertanya pada Ma berapa nilai Chi, dan Ma mulai dengan rumahnya. Dia bilang semua harganya 4.000 emas. Aset Bung Ho sekitar 10.000 emas. Selain itu, ada sumbangan 500 emas dari sekte Sosol. Secara keseluruhan semua harta mencapai lebih dari 20.000 emas. Mujin bilang, dia ingin segala sesuatu jatuh padanya. Ma Wen bilang akan siapkan semua dan bawa padanya. Mujin senang mendengar ini, karena dia ingin semuanya ditangani tanpa delay. Setelah Ma pergi, Mujin menatap para petinggi sekte lainnya dengan tatapan mematikan dan memerintahkan mereka untuk mulai menegosiasikan hidup mereka. Mereka terkejut dan dia mengingatkan mereka bahwa hanya Ma yang dia janjikan untuk diselamatkan. Mereka ketakutan dan mulai merayu untuk diselamatkan. Sementara itu, Mujin pulang membawa beberapa kotak berisi harta dan uang, membuat Do terkejut. Dia bilang pada Do bahwa setiap kotak berisi sekitar 400 emas. Do mencoba mengingatkan Mujin bahwa Bengo didukung oleh Sosol. Namun, masalah utamanya bukanlah sekte sosial, melainkan siapa yang bersekutu dengan mereka. Ini adalah orang menyeramkan bernama Jusugang. Du menambahkan bahwa sekte tersebut juga memiliki Black Crow dan Red Crow. Momen dia dengar Black Crow, Mujin bilang ke Du bahwa dia sudah menangani masalahnya. Shock ini membuat Magen menegaskan jangan taruh dia di level yang sama dengannya atau Joe. Siapapun yang mencari masalah dengan klan ini akan berakhir 6 kaki di bawah tanah. Setelah ia selesai bicara, dia minta Do belikan daging dan memerintahkan saudara-saudaranya makan enak saat kembali. Saat Mujin berbalik untuk pergi, Do tak percaya Mujin telah menakuti Black Crow yang dianggap ancaman di seluruh wilayah. Do menyadari bahwa Mujin sangat berbeda dari orang yang pernah dia kenal. Sementara itu, Choyan menyewa pembunuh bayaran untuk menghancurkan semua yang berharga bagi Magen. Namun dia memerintahkan mereka untuk membawa satu anak pulang hidup-hidup. Dulu, klan Flame cukup sukses. Pria luar biasa yang dikenal sebagai Flame Emperor mendapatkan pujian dari banyak ahli bela diri yang selalu mengawasinya. Dia bahkan mendapatkan pujian dari klantang yang prestisius di Sichuan. Dalam satu generasi, klan Flame Hua menjadi klan bela diri yang tak bisa diabaikan. Para ahli bela diri puncak bahkan berpikir 2 kali sebelum mengganggu klan Flame Hua. Karena itu, pernah ada saat di mana penduduk Xichang bersemangat menyambut setiap anggota klan yang melewati jalanan. Namun, setelah Raja Api meninggal, patriark berikutnya menunjukkan betapa rendahnya dia, dan karena ini, klan Flame Hua perlahan merosot. Orang-orang yang setia pada keluarga mulai meninggalkan satu persatu. Akibatnya, citra kaisar yang pernah berkuasa di dunianya terpecah antara mereka yang mengingatnya dan mereka yang tidak. Namun, satu hal yang tetap adalah dia adalah seorang pria luar biasa. Karena aura besar yang dimiliki Magen saat berjalan, para kakek nenek mulai membandingkannya dengan kaisar yang telah meninggal. Tak lama kemudian, para prajurit terluka muncul dan memberitahu Du bahwa mereka telah diserang oleh pembunuh bayaran. Elder Zhou dan sekelompok prajurit saja yang bertempur melawan pembunuh bayaran. Saat Do mendengar ini, dia sadar bahwa kedua anak muda itu dalam bahaya. Dia memerintahkan para prajurit untuk segera memberitahu Magen. Sementara dia berjalan di depan di hutan. Zhou berhadapan dengan para pembunuh karena para prajuritnya telah ditangkap. Meskipun menghadapi bahaya besar, dia teguh, siap melindungi anak-anak saat akan kewalahan. Du datang tepat waktu untuk membantu. Hal ini membuat pembunuh bayaran kesal karena mereka hampir menyelesaikan misi sebelum Du muncul. Pemimpin pembunuh berteriak pada bawahannya, memerintahkan mereka untuk menangkap kedua orang itu. Terjadi pertempuran sengit lagi. Du berhasil bertukar pukulan dengan pembunuh bayaran, namun usia tua segera menyusulnya, dan pembunuh bayaran unggul. Tanpa disadari, dia terluka di bahu. Mendorongnya mundur, salah satu pembunuh kemudian menyelesaikan tugasnya, dan memberi perintah pada rekannya untuk membunuh salah satu anak. Dia mendorong Do ke belakang, memaksanya bertahan, namun Du tetap tidak mau mundur. Beberapa saat kemudian, Du terluka parah dan ia berteriak kesakitan. Do jatuh ke tanah, tak bisa membela diri atau anak-anak.
Karena do out of the equation. Para pembunuh memusatkan perhatian mereka pada anak-anak. Mereka bertanya siapa yang akan dibunuh atau diselamatkan. Meskipun Dojin tak bisa berbuat apa-apa, dia tetap bertahan untuk membela adiknya. Dan para pembunuh memutuskan bahwa dia yang akan mati. Saat mereka hendak menebang Dojin, suara Mujin bergema di hutan, memerintahkan mereka untuk berhenti di tempat. Dia tampak sangat menakutkan saat berlari cepat ke arah mereka. Tapi para pembunuh tak terlihat gentar, karena Magen sebelumnya dikenal sebagai sampah. Pemimpin pembunuh kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Magen, karena dia telah menghalangi jalan mereka. Salah satu pembunuh bergegas ke arah Magen, tapi Magen menggunakannya sebagai sasaran pertama amarahnya. Dia hancurkan pedang orang itu dengan sedikit usaha, lalu melancarkan serangan vertikal yang membelah orang itu menjadi dua. Tanpa buang-buang waktu, dia melewati orang itu dan menuju sisa pembunuh. Mereka melihat betapa gila dia. Pemimpin para pembunuh memerintahkan bawahannya untuk segera menangkap Mujin. Segera, mereka beramai-ramai menyerang, tapi sebelum bisa menyentuhnya, Mujin mengaktifkan form kelima pedang 9 tanpa tandingan, Army Slayer, dan memotong mereka semua seperti kertas. Salah satu dari mereka mencoba mengungguli Mujin, tapi dia dengan mudah menghindar dan memenggal kepala lawannya. Ketika itu, si pembunuh bayaran tersisa menyadari bahwa mereka menghadapi monster. Sebelum dia bisa bergerak lagi, lengan kanannya lepas. Ia berteriak kesakitan. Mujin kemudian memberi peringatan agar dia tak bergerak lagi jika ingin tetap hidup. Mujin melihat Joe membantu Dojin berdiri. Sementara Dojin menutupi mata adiknya agar tak melihat kekacauan di depannya. Dojin meyakinkan adiknya bahwa mereka tak perlu khawatir karena Mujin sudah datang dan mengalahkan semua penjahat. Mujin mendekati dua orang itu dan bertanya apakah mereka baik-baik saja. Dojin yakin mereka baik-baik saja, dan Mujin menduga mereka pasti ketakutan. Namun, Dojin bilang dia tak mengklaim sebagai anak seorang master bela diri. Mujin lega mendengarnya dan membelai kepala anak itu karena keberaniannya. Dia kemudian memerintahkan kakek Joe untuk membawa para prajurit terluka dan saudara-saudaranya pulang ke istana. Saat kelompok itu pergi, Mujin mengalihkan perhatiannya pada pembunuh terakhir, memerintahkannya untuk tidak bicara tentang lengannya yang dipotong. Mujin kemudian bertanya apakah dia dikirim oleh grup dagang Chonghua. Pria itu ragu-ragu sebelum menjawab, dan Mujin memberitahunya bahwa dia mungkin akan menyelamatkan nyawanya jika dia jujur. Asasin penasaran, dan segera mengungkapkan Choyon yang mempekerjakannya lewat faksi hutan maut. Setelah menceritakan apa yang diketahuinya pada Mujin, dia bertanya apakah dia akan membiarkannya seperti yang dikatakannya. Mujin kemudian menyuruhnya kembali ke Choyon, memberitahunya bahwa ia telah menghancurkan kelompok yang dikirimnya mengejar saudara-saudaranya, dan memberitahunya bahwa dia akan datang untuk memenggal kepalanya selanjutnya. Nantinya, semua mata tertuju pada Mujin saat ia berjalan di jalan dengan tubuh penuh darah. Orang-orang yang pernah merendahkannya tak bisa melakukannya lagi, karena mereka tak ingin menjadi korban berikutnya. Masyarakat penasaran, apakah si jenius yang mereka kenal sejak kecil telah kembali? Setelah memastikan telah mengumpulkan cukup aura di jalanan, Mujin akhirnya pulang, Masak berlari menyambutnya. Namun, Mujin menepis kepalanya. Dia bertanya pada Masak apakah semua prajurit terluka ada di ruangan obat-obatan dan Masak menjawab ya. Masak mengungkapkan bahwa Dojin dan adiknya juga beristirahat di kamarnya masing-masing untuk memulihkan kekuatan. Mujin senang mendengarnya dan memerintahkan Masak untuk menyiapkan bak mandi. Beberapa saat kemudian, Mujin merendam diri dalam bak mandi yang telah disiapkan oleh Mujin. Saat mandi, dia memikirkan saudara-saudaranya dan keinginannya untuk melindungi mereka dari melihat keburukan dunia. Meskipun mereka adalah anak-anak dari klan bela diri, Mujin merasa tidak pantas jika mereka terpapar kekejaman sejak kecil. Namun, ia juga khawatir jika ia memproyeksikan rasa takut masa lalunya pada mereka. Keesokan harinya, di apotik, Mujin mendekati Elder Joe untuk bertanya tentang manual seni Red Flame. Joe terkejut saat mendengar ini, dan Magen bertanya kenapa dia kaget. Joe bertanya kenapa Magen minta manualnya, dan Magen sadar Joe khawatir dia akan relapse dan merusak semuanya. Joe tiba-tiba menjawab ini bukan alasannya. Mujin bilang, dia akan latihan sendiri, karena Joe sedang tidak bisa. Mojin juga melihat Joe ragu pada kemampuannya. Tapi Joe membantahnya. Megan kemudian meyakinkan Joe bahwa dia tak perlu khawatir karena tak akan berbuat kerusakan. Mengenali bahwa Magen tidak berniat jahat, Joe akhirnya memberikan manual. Setelah Magen pergi, Joe mengungkapkan kekhawatirannya pada Do. Apakah dia tidak membuat kesalahan dengan memberikan manual kepada Magen? Do menenangkannya. Magen baru-baru ini menunjukkan pedang yang sangat baik. Do bilang karena Magen, mereka bisa selamat dari upaya pembunuhan itu. Do juga menambahkan bahwa Mujin sepertinya telah sembuh dan ia yakin bahwa pengobatan Taoisnya berhasil. Jo setuju bahwa pengobatan berhasil, namun ia juga bertanya-tanya apakah perawatan itu juga membantu kemampuannya dalam seni bela diri. Do juga menyoroti peningkatan tiba-tiba Magen. Dia percaya bahwa ia mengalami pertemuan nasib karena ini satu-satunya penjelasan untuk peningkatan mendadaknya. Jo senang dengan kemajuan yang terjadi dan yakin bahwa kemunduran klan akan segera berakhir. Di lapangan latihan, Mujin memanggil saudara-saudaranya untuk berlatih bersama. Mujin menjelaskan keseluruhan konsep pelatihan kepada mereka. Mereka diharapkan bergerak dengan sangat lincah.
Dia menyebutkan teknik gerakan fundamental yang dibuatnya sendiri berdasarkan pengalaman bertarung nyata yang tak terhitung. Mereka terkesan saat mendengar ini. Dan Soyeon memotong, mengekspresikan kagetnya karena Paman Jo mengklaim bahwa Mujin tak punya pengalaman tempur nyata. Dojin tak percaya adiknya, mengatakan hal-hal apa adanya. Mujin kemudian menyarankan untuk beralih dari pembicaraan yang membosankan. Dia menyuruh kedua orang itu menyerangnya dengan teknik tinju dasar yang mereka pelajari. Dua orang itu mengambil posisi dan menyerang Mujin bersamaan. Tapi gerakan mereka membuat Magen akhirnya kecewa. Tampilan kedua orang itu membuat Mujin bertanya-tanya apakah mereka banner-banner dari klan bela diri. Dia menyadari bahwa kedua orang itu tidak memiliki gerakan dasar untuk dianggap sebagai seni bela diri. Frustrasi dengan penampilan mereka yang buruk, dia minta mereka berhenti. Dia bilang mereka harus berhenti berlatih hari itu karena kepalanya sakit. Mereka kaget karena dia mengaku pusing, padahal mereka tak menyentuh kepalanya. Mujin kemudian berbohong bahwa kedua orang itu lebih berbakat dari yang dia duga. Dia bilang mereka harus memperkuat tubuh dulu sebelum mempelajari teknik canggih. Setelah kedua orang itu pergi, Mujin menyadari bahwa dia harus menghadapi tugas besar dan tidak mudah. Dia kemudian menyadari bahwa gurunya pasti mengalami kesulitan dalam latihnya. Namun demikian, Mujin siap memulihkan klan ini ke kejayaannya karena dia adalah orang yang harus disalahkan atas apa yang terjadi. Selain itu, Mujin bertekad mengalahkan orang yang tak berhasil ia kalahkan di kehidupan sebelumnya. Mujin kemudian mengambil pedangnya dan mulai berlatih sendirian. Dan dia bisa melihat jelas bahwa pedang di tangannya menjadi sangat ringan. Dia juga menyadari bahwa kecepatannya bertambah dengan setiap pengulangan gerakan pedang. Beberapa hari kemudian, Do dan Joe kembali ke tugas mereka. Maya memberitahu dia bahwa mereka telah melakukan semua yang diminta, dan dia memuji mereka atas pekerjaan yang baik. Namun, besok ingin lebih. Magen mengingatkannya dengan marah tentang apa yang akan terjadi jika dia tiba sedikit terlambat. Mujin kemudian memperingatkan para tua-tua, menceritakan bahwa mereka akan mati jika berani melakukan hal seperti itu lagi. Mereka mengakui kesalahan dan membungkuk hormat kepada Mujin sambil minta maaf atas kebodohan mereka. Beberapa saat kemudian, Dawis yang merawat Mujin muncul. Mujin tak tahu siapa dia, dan telah menghina sebelum ini. Masyok bilang dia adalah Tawis yang merawatnya. Masak minta maaf pada kakek, bilang Mujin belum sepenuhnya pulih. Itulah sebabnya dia bertingkah seperti itu. Namun Mujin mengusirnya karena mengatainya dengan kata-kata kasar. Mujin memutuskan ikut bermain dan minta maaf karena tak mengenali pria tua itu. Mujin mendesak pria itu untuk mengikutinya, karena dia pasti lelah setelah perjalanannya yang panjang. Beberapa hari sebelumnya, Masak menceritakan tentang pendeta Taois kepada Mujin. Ia mengatakan bahwa ia mewarisi garis keturunan Taoisme dari Wudang Sect. Masak mengklaim bahwa Mujin sembuh karena energi positif penyembuhan dari pendeta. Dia mengungkapkan bahwa kepala pelayan membayar jumlah besar untuk mengundang Taois itu. Sekarang, di masa kini, Mujin senang akhirnya bertemu dengan pria itu. Itulah sebabnya dia mengundangnya masuk ke dalam kompleks. Mujin bertanya padanya, apakah benar dia mewarisi garis keturunan Taoisme Wuding Sect, dan Yungsu mengkonfirmasi ini dengan sikap tenang. Dia menyebutkan bahwa dia satu-satunya Taois yang mewarisi esensi garis keturunan Wudang Sect. Saat Mujin mendengar ini, dia menendang kaki dan bertanya dengan serius, apakah dia banner-banner Wudong putih abadi. Karena dia belum pernah mendengar ada penerus garis keturunan Taois Wudang yang masih hidup. Yungsu ingin berperilaku seperti orang bodoh. Namun, Mujin memberitahu dia bahwa dia punya waktu untuk jujur sebelum dia berubah pikiran. Taois mempertahankan kebersihannya, menanyakan pada Mujin apakah dia meragukan orang yang menyembuhkannya. Tapi Mujin langsung mengeluarkan pedangnya yang besar. Dia bilang pada Yungsu, karena mengaku sebagai Taois, dia bilang seharusnya bisa menghindari serangannya. Mujin mengayunkan pedangnya dan hampir membelah kakek itu menjadi dua. Tapi serangan itu meninggalkan dentang besar di lantai. Masek dan para tua-tua panik melihat ini, karena mereka yakin dia sedang gila. Mujin perintahkan trio untuk diam dan beri dia air, karena dia ingin tunjukkan sesuatu yang lucu. Tiba-tiba air datang. Mujin menyiram Yansu dengan air itu. Yansu masih pura-pura tidak tahu, dan bertanya pada Magen, apakah ini cara membalas budi di klan mereka? Mujin mengabaikannya, lalu meraih jenggot panjangnya yang tiba-tiba copot, mengejutkan para kakek nenek dan Mesok. Meskipun Yungsu sadar bahwa dia dalam masalah besar karena mereka tahu dia memakai jenggot palsu, Mujin mengejeknya, mengatakan dia bahkan berusaha keras menempelkan jenggotnya dengan hati-hati. Yangsu segera dihadapkan pada Mujin dan pengawalnya, sementara Masek bertanya pada Mujin rencana apa yang akan dia lakukan pada Yangsu. Mujin menjawab tak berniat membiarkan Yangsu pergi, bahkan mungkin memotong kakinya dan mengubahnya menjadi yunek. Yangsu panik saat mendengar ini dan mulai memohon Mujin untuk menyelamatkannya. Mujin meyakinkannya tak berniat membunuhnya, karena jika dia melakukannya, uangnya tak akan kembali. Mujin bilang dia hanya ingin memotong anggota tubuhnya. Tapi Yangsu berdoa ketakutan, memohon Mujin untuk tidak merusak bagian tubuhnya. Yangsu berjanji akan mengembalikan semua uang yang dia curi. Mujin menerima kesepakatan itu tapi mengingatkan bahwa dia juga akan membebankan biaya tambahan karena tidak memotong anggota tubuh dan kemaluannya. Takut kehilangan anggota tubuhnya, Yangsu berjanji akan membayar kembali apapun asalkan Mujin membiarkannya utuh. Mujin bertanya berapa banyak uang yang diterima oleh orang itu, dan dia mengungkapkan bahwa dia membayar 50 emas. Nayang mendengar ini, dan mengungkapkan kekecewaannya atas kebodohan Do yang mudah tertipu oleh penipuan Yongsu. Dalam pembelaannya, Do bilang dia dengar Yangsu adalah penyembuh hebat.
Mujin kemudian beralih ke Yang Su, memberitahunya bahwa hal pertama yang akan dia lakukan adalah membayar kembali 50 emas. Yang Su berniat mengembalikan uang itu, tapi bilang uangnya ada di rumahnya di Jinyang. Tanpa ragu, Mujin menyuruhnya memimpin jalan ke Jin yang berjarak 4 jam. Do dan Joe bertanya apakah mereka harus ikut. Namun, Mujin bilang tak perlu, karena mereka masih dalam masa pemulihan. Dia mendesak mereka untuk tetap di rumah dan memastikan tidak ada masalah saat dia pergi bersama Yungsu. Do merasakan kekhawatiran Joe dan mendesaknya untuk percaya pada orang itu. Karena dia bukan lagi orang yang dulu. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di tempat tunggangan Yungsu sedang menunggu, dan Mujin terkejut melihat kemewahan tunggangan Yungsu. Ini menunjukkan betapa baiknya bisnis penipuannya berjalan. Mujin semakin terkagum-kagum saat masuk ke dalam kereta dan melihat betapa mewahnya dekorasinya. Luar dalamnya dilapisi kapas dan diakhiri dengan kulit. Yang Su bilang ini sempurna karena dia sering bepergian, jadi kenyamanan adalah kebutuhan. Mujin terkekeh, bilang Yungsu punya etos kerja keras, meski hanya seorang koki. Dia bertanya kenapa dia tidak melakukan pekerjaan jujur, padahal dia seorang profesional. Yang Su menunduk hormat pada Mujin, membantunya yakin bahwa dia akan mulai melakukan hal yang legal sejak saat itu. Mujin lalu berbaring nyaman, menyuruh orang tua itu untuk tidur. Dia menyarankan untuk membangunkannya saat mereka sampai di tujuan. Yang Su mengiyakan perintah dan meyakinkan Mujin bahwa dia akan membangunkannya begitu mereka tiba. Secara mendalam, Yang Su memendam niat jahat terhadap Mujin dan tak sabar menampakkan akibatnya saat seseorang menyakiti dia. Kendaraan segera berangkat, dan setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di area hutan yang sangat sunyi dan terpencil. Yang Su keluar dari kereta untuk bertemu kenalannya yang tampak seperti bandit. Dia bilang ke orang itu bahwa Mujin sedang tidur pulas di dalam kereta. Dia memerintahkan bandit itu untuk menyeretnya dan menjadikan dirinya contoh. Pria besar ini bersemangat melakukannya karena tak mengerti mengapa orang berani mengganggu urusan Taois. Pria besar itu masuk ke dalam kereta dan memukul Magen. Ketika pukulannya akan mendarat, Magen berbalik, memblokir pukulan dengan pedangnya. Mujin tersenyum jahat sambil bertanya apakah mereka sudah sampai. Mujin muak dengan orang di atasnya dan mendorongnya terbang keluar dari kereta. Mengerjakan Yungsu, bandit itu merasakan dampak pukulan Mujin yang merayap di tubuhnya. Ia pun memutuskan untuk serius karena klaim tentang kehebatan Mujin bukanlah klaim palsu. Mujin perlahan keluar dari kereta, bertanya pada Yongsu, kenapa tujuan mereka ternyata hutan terpencil. Mujin akhirnya sadar bahwa dia juga menjadi target Taois. Dia pikir dia hanya penipu. Namun, dia kemudian menyadari bahwa dia juga punya rencana lain. Mujin tak tersinggung, karena dia memang mencari aksi. Mujin memancarkan aura kuat dari tubuhnya, mengatakan pada orang besar itu bahwa dia ingin melihat apa yang dia terbuat dari. Pria besar itu merasakan tekanan dari Mujin. Dia memanggil anggota gengnya yang lain untuk keluar, agar mereka bisa bersama-sama menurunkan Mujin. 3 orang besar lainnya muncul dari sembunyi-sembunyi, dan mereka dikenal sebagai 4 iblis Zhongshan. Detik ketika Mujin memandang mereka dengan baik, dia bisa melihat mereka memanfaatkan energi iblis. Namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang ini. Mujin menyebutkan variasi senjata mereka, dan ingin melihat sejauh mana kemampuan mereka. Tanpa membuang waktu lagi, Mujin menyerbu pemimpin tim, dan mendorongnya menjauh dari rekan-rekannya. Dia membuatnya bertahan, saat terus melancarkan serangan beruntun padanya. Tim lainnya segera menyadari Magen hanya mengejar 1 orang, dan mereka bergerak untuk membantunya. Pria yang diserang juga merasakan pukulan keras dari Mujin. Dia membandingkan serangannya dengan palu berat. Dia segera kehilangan keseimbangan dan Magen menendangnya di wajah, menghancurkan mulutnya. Tiba-tiba, tim lainnya mengejar, dan yang terdekat mencoba memenggal Magen dengan kapak. Namun, Magen dengan mudah menghindar dan memberikan pukulan siku ke perutnya, membuat si Dude berteriak kesakitan. 2 lainnya coba tangkap Magen dengan serangan pincer, tapi dia menghindar, mendorong kedua orang tersebut untuk melengin mereka. Ini memberi kesempatan Mujin untuk memukul salah satunya ke tanah dengan mudah. Mujin mengejar orang terakhir yang mencoba menghalangi serangan Mujin dengan pedangnya. Pedang itu hancur di depannya. Pedang Mujin hampir membelah pria itu, tapi Mujin menahan diri. Hidup si pria terbayang di matanya, dan saat dia masih gemetar karena ini, Mujin mengirimnya terbang dengan tendangan kuat ke dada. Dengan ini, Magen menundukkan keempatnya dan membuat mereka berjuang untuk bernapas saat bertarung. Dia telah memastikan mereka menggunakan seni iblis, tapi ini membuatnya bertanya-tanya bagaimana ada seni iblis di lembah tengah. Mujin menganggap mereka sebagai junior-juniornya dan tak ingin membunuh mereka. Dia sedang memikirkan apa yang harus dilakukan saat pemimpin tim berteriak mengakui kekalahan. Dia memohon Mujin untuk menyelamatkan mereka. Ketika itu, Yang Su sadar bahwa dia dalam masalah besar karena Magen dengan mudah mengalahkan 4 iblis Zhongshan. Pemimpin tim mengakui bahwa mereka sadar Magen jauh di atas mereka setelah beberapa gerakan pertama. Mujin bertanya kenapa mereka terus bermain-main padahal sudah tahu ini. Mujin meyakinkan para pria itu bahwa dia akan menyelamatkan mereka, tapi akan menghancurkan pusat energi dan memutus meridian mereka. Saat mereka mendengar ini, pemimpin tim berlutut dan memohon Mujin untuk tidak merusak hidup mereka sebagai ahli bela diri, karena mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan. Mujin kemudian menyuruh pria itu berhenti mengeluh, karena mereka sudah tua. Mujin minta tahu siapa gurunya mereka. Awalnya orang itu bingung, tapi setelah Mujin bilang ingin tahu gurunya,
Dia mengakuinya. Mujin bilang, dia bisa melihat jelas mereka menggunakan energi iblis. Meski lemah, Mujin penasaran siapa yang mengajarkan mereka seni iblis, dan pemimpin tim mengaku tak tahu nama guru mereka. Mujin marah saat mendengar ini, karena tak percaya mereka murid-murid, tak berguna yang tak tahu nama gurunya. Pemimpin tim kemudian mengaku bahwa guru mereka tak pernah memberitahu nama, dan menambahkan agar mereka tak mencari murid lainnya. Mujin menjawab bahwa mereka seharusnya hanya belajar seni bela diri jelek, dan tidak berbuat kejahatan. Pemimpin tim segera memperbaiki kesalahpahaman Mujin, menyatakan bahwa mereka bukan pencuri. Dia bilang mereka hanya bantu bisnis saudara mereka di sampingnya. Mujin kaget mendengar ini, dan menegur mereka karena membantu meski tahu bisnis Yangsu. Ketika itu, pemimpin mengungkapkan bahwa mereka mengira dia berbisnis menyelamatkan nyawa. Mujin memutuskan membiarkan mereka pergi dan menyuruh mereka berhenti menjadi pengikut Yangsu. Dia mengancam akan membunuh mereka jika melihat mereka berbuat jahat lagi. Pemimpin tim mengucapkan terima kasih kepada Mujin atas belas kasihan yang diberikan. Mujin berbalik pada Yangsu, memberitahunya tagihan yang harus dibayar telah naik. Sebenarnya, dia akan membayar karena mengganggu kesehatan mentalnya. Hal ini membuat Yangsu benar-benar ketakutan. Setelah kereta pergi, 4 bersaudara itu tiba-tiba sadar bahwa Mujin layak menjadi pemimpin mereka. Keempatnya mengejar kereta dan berhasil menghentikannya. Mujin heran kenapa kereta berhenti, sampai dia keluar dan menemukan 4 orang itu membungkuk padanya, memanggilnya bos. Keempatnya berjanji setia, dan berjanji akan melayani dia sampai mati. Mereka memohon Mujin untuk mengadopsi mereka. Namun Mujin mengira keempatnya menderita akibat dia memukuli mereka. Dia berusaha membuang mereka, tapi 4 orang itu berteriak lebih keras, memintanya untuk merawat mereka, dan mengungkapkan bahwa mereka masih muda. Ini mengejutkan Magen, yang mengira keempatnya adalah orang tua dengan wajah jelek. Nah guys, itu akhir videonya. Jika Anda suka video ini, komentar bagian selanjutnya di kolom komentar. Juga, langganan channel ini, nyalakan lonceng dan suka video ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi.